Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaahkum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman dan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali pada kajian kita malam, yaitu malam Ahad hari Sabtu. Maka kajian ini berlangsung karena taufik Allah Azza wa Jal, karena hidayah yang Allah berikan kepada kita semua yang patut kita syukuri. Dan alangkah banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla, terutama nikmat Islam dan iman. Ketika kita mengingat nikmat Islam, kita mengingat sejenak betapa besar dan betapa pemberian yang agung yang orang tua berikan kepada kita. Di mana kita masuk Islam karena kita melihat orang tua kita atau di lingkungan kita Islam. Maka kita bersyukur kita di lingkungan Islam. Dan kita masuk Islam dengan di bawah riayah keluarga kita, yaitu orang tua kita. Maka patut disyukuri kalau seandainya kita hidup di lingkungan yang bukan Islam, maka kita tidak tahu saat ini kita berada di mana. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, maka dia lahir di atas fitrah menerima Islam. Namun kenapa kita lihat ada orang kafir, orang Nasrani, orang Kristen dan seterusnya? Karena pengaruh lingkungan dan orang tua. Makanya Rasulullah mengatakan fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Semua anak yang baru lahir fitrah di atas Islam, menerima Islam. Hanya saja orang tuanya lah yang membuat dia menjadi kafir, menjadi orang Yahudi dan Nasrani dan Majusi. Maka betapa besar orang tua kita memberikan dan mengarahkan kita kepada Islam, yang tidak ada nikmat yang besar setelah Islam. Dan kita berbahagia malam ini di mana kita berjalan dan kita memulai berjalan menuju kampung akhirat dengan menggunakan perahu atau sarana talabul ilmi, yang merupakan talabul ilmi merupakan adalah jalan pintas menuju surga. Perahunya yang akan mengantarkan seseorang ke sebelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka kita menuju surga Allah Azza wa Jalla, dan kita memohon kepada Allah agar kita istiqamah, dan Allah memberikan kita istiqamah di atas jalan tersebut. Maka kita jadikan
talibul ilmi, belajar, berkumpul dengan orang saleh seperti ini, jadikan ia sebagai perahu kita yang akan membawa kita kepada akhirat. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Inna lillahi ibadan futana." Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang pintar. Talaqad dunya wa khaful fitana. Mereka meninggalkan dunia karena takut terfitnah olehnya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Dia melihat, hamba Allah yang pintar ini melihat, orang-orang saleh melihat bahwasanya dunia ini hanyalah lautan yang dan kehidupan yang sementara yang tidak ada tidak kekal di dalamnya. Ja'aluha lujjatan wattakhazuha salihal a'mali fiha sufuna. Dijadikan dunia ini sebagai lautan yang nantinya perahunya adalah amal saleh. Dan di antara amal saleh yang terbesar adalah kita duduk seperti ini, belajar menimba ilmu, belajar memahami kitab Allah dan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman sahabat. Maka ketiga, bahwasanya nikmat Allah ketika kita berada di majelis seperti ini belajar, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla inginkan kita kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pakihkan ia dalam masalah agamanya. Allah akan berikan di pemahaman salatnya sesuai dengan salatnya Rasulullah SAW. Allah akan berikan di pemahaman wudunya seperti wudunya Rasulullah SAW. Allah pahamkan dia dalam semua agama dan keyakinannya, ibadahnya sesuai mengacu kepada tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah kita bacakan hadis pada pertemuan kemarin, bahwasanya menyimpangnya seseorang dari mutaba'ah, seseorang membuat beribadah bukan tata cara Rasulullah, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang salat namun cepat itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Salat cepat bukan ajaran Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mengatakan, "Idza mata hadza ala hali mata ala ghairi dini Muhammad SAW." Jikalau orang ini meninggal dalam keadaan dia salat cepat seperti burung yang mematuk makanannya, maka dia meninggal bukan di atas agama Muhammad SAW. Menunjukkan akan mahalnya ittiba', dan kita akan mengetahui bagaimana kita ittiba' kalau kita belajar. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengomentari, kalau tidak salah muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mengomentari sabda Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah pakihkan ia dalam masalah agamanya. Beliau mengatakan, maka barang siapa yang Allah kehendaki padanya tidak paham masalah agama, Allah akan jauhkan dia dalam masalah ilmu, sehingga dia jahil ketika dia beribadah dengan kebodohan dan ikut-ikutan. Namun kita hendaknya belajar untuk kita beribadah dengan ilmu. Para jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan daripada apa yang telah kita niatkan untuk membacanya dan mempelajarinya, yaitu kajian kita membahas masalah pembatal-pembatal keislaman, yaitu mengambil sebuah rujukan kitabnya Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi, yaitu yang kitab beliau yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kenapa kita angkat pembahasan ini dan kenapa kita mengangkat judul ini? Maka dapat dipahami betapa pentingnya pembahasan ini dari mukaddimah yang kami sampaikan pada kajian kemarin, bahwasanya hendaknya seorang takut dengan amalnya. Takut jangan-jangan amalannya tidak diterima. Takut jangan-jangan amalannya yang sebesar gunung itu hancur. Karena seseorang jikalau mensolati jenazah, Allah kasih dia satu qirat. Dan satu qirat seperti gunung Uhud yang digambarkan Rasulullah di Madinah, tidak salah, Mekah. Jadi seorang jikalau salat jenazah, Allah berikan dia satu qirat setinggi gunung pahalanya. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Maka kita memohon kepada Allah istiqamah di atasnya dan agar Allah Azza wa Jalla menerimanya.
Namun setelah kita mengumpulkan amalan tersebut tinggi dan banyak kiranya, yang sampai kita berbangga akan banyaknya lalu kita lalai dari niat kita ini. Maka mohon kepada Allah agar Allah terima amalan tersebut. Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, ketika mereka berdua, ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh Ibrahim untuk membangun Ka'bah, setelah seusai mereka membangunnya, maka dia mengatakan di akhir, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah itu amalan berupa membangun Ka'bah. Lihat Nabiullah Ibrahim yang digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan Abu Tauhid, bapaknya para orang-orang muwahhidin. Namun setelah dia beramal, dia juga menyerahkan amalannya kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah agar Allah menerima amalannya. Terlebih lagi dan kita yang banyak kesalahan dan banyak dosa ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita dan mengampuni dosa kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Ketahuilah bahwasanya pembatal keislaman ini adalah merupakan masalah besar sekali. Maka tidak ada yang merasa aman darinya kecuali orang-orang yang munafik. Makanya di sini saya bacakan Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih. Saya menjumpai 30, yaitu 30 sahabat Rasulullah SAW, semua mereka khawatir dan takut akan nifaq. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Pembatal keislaman atau hancurnya sebuah pahala atau amalan-amalan yang mereka lakukan, tidak adalah yang merasa aman darinya kecuali orang-orang munafik. Hanya orang-orang yang munafik yang akan aman dari amalan yang dilakukannya. Adapun seorang muslim, seorang muslimah, maka dia takut jangan-jangan amalannya batal, jangan-jangan sedekahnya yang kemarin tidak ada artinya, karena pembatal keislaman atau pembatal pahala banyak sekali, termasuk riya. Dan riya merupakan syirik kecil, dan syirik merupakan pembatal keislaman seseorang dan pembatal amalan seseorang. Riya dapat menggugurkan gunung pahala sedekah seseorang. Maka bagus kiranya kita mengangkat pembahasan ini dan memang kita membutuhkannya. Namun terus terang Pak Jamaah, karena kita di kajian umum ini, kitab Nawaqidul Islam adalah kitab tinggi besar, pembahasannya tinggi sekali. Dia hanya cuma 3 lembar. Membutuhkan ulama, membutuhkan syekh yang akan menyarahnya dengan benar. Maka kami insyaAllah kami akan sampaikan dengan ringan sekali, dan kami akan menyimpulkan beberapa faedah, semoga dapat dipahami. Makanya di dalam ta'liq yang kami kumpulkan ini adalah sebenarnya banyak faedah yang kami kumpulkan untuk kami jelaskan, namun kita akan meringkasnya. Kita mulai dari kitab Nawaqidul Islam dan kita membaca kitab ulama. Maka kita akan berusaha berjalan di atas tulisan para ulama. Kita akan membaca kitabnya, lafadznya kita jelaskan dan makna-maknanya. Dan kita jelaskan apa yang disampaikan dan apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab dalam Nawaqidul Islam. Sehingga kita akan berjalan dengan apa yang telah dituliskan oleh mu'alifnya, pengarang kitab ini, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Tamimi. Kita baca buka halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Tamimi. Beliau membuka kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahmat dan Kasih Sayang. Pembahasan bismillah di awal kitab Nawaqidul Islam sebuah pembahasan yang sifatnya di mana-mana kita akan dapatkan. Namun di dalam kitab Nawaqidul Islam ada sedikit perbedaan nusakh, yaitu ada sedikit perbedaan
tulisan bahwasanya di dalam sebagian kitab atau dalam sebagian riwayat tidak disebutkan bismillah. Namun di sebagian lain para ulama membawakan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ada perselisihan apakah Syekh Muhammad mengawali kitabnya dengan bismillah atau tidak. Namun menurut daripada pernyataan di lain kitab bahwasanya beliau memulai kitabnya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akan menjelaskan secara ringkas bahwasanya memulai dan beliau Syekh Muhammad memulai kitabnya dengan membaca bismillah merupakan kemuliaan, merupakan sunnatullah dan juga merupakan kebiasaan para al-anbiya war rasul dan ulama. Memulai suatu perkara dengan membaca bismillahirrahmanirrahim adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang baik, sesuatu akhlak yang baik. Makanya Al-Imam Al-Lalikai rahimallahu taala mengatakan dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan al-bada'atu biha min rawa'i'il bayan. Pada kitab PDF halaman 7 bahwasanya beliau mengatakan al-bada'ah biha min rawa'i'il bayan. Memulai menulis sebuah risalah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, sebuah pembahasan yang sangat baik, sesuatu yang baik sekali. Maka kita dianjurkan untuk membaca bismillah, memulai bismillah. Makanya kita makan membaca bismillah, mengangkat sesuatu bismillah atau yang lain. Kita dianjurkan membaca bismillah. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama adalah mengikuti Al-Quran. Kalau kita melihat Al-Quran, maka semua Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun hanya satu surat saja. Surat yaitu At-Taubah. Hanya surat At-Taubah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak jawaban yang disampaikan oleh para ulama yang disebutkan dalam tafsir. Namun jawaban yang paling dekat yang kami tenang dengannya, sebagaimana yang kami tuliskan di sini, adalah yaitu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syankiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, bahwasanya ditinggalkannya dalam artian tidak ada bismillah dalam surat At-Taubah karena tidak ada perintah dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya, dari bismillah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas semua bismillah. Kenapa At-Taubah tidak ada bismillahnya? Maka jawaban yang insya Allah lebih dekat dari kebenaran, karena Rasulullah SAW tidak perintahkan, tidak ada wahyu. Karena seandainya kan Rasulnya, itu jawabannya. Yang kedua, kita memulai membaca bismillah, menulis sebuah surat undangan dan juga apalagi menulis kitab adalah dengan membaca bismillah karena mengikuti para nabi dan rasul. Karena para al-anbiya wa rasul biasa mereka menulis surat dengan mengawali bismillah. Lihat Nabi Allah Sulaiman dalam surat An-Naml, bahwasanya beliau ketika mengirimkan surat ke Ratu Bilqis, beliau mengawali suratnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat pada surat An-Naml ayat yang ke-29 sampai 30. Maka di sana Ratu Bilqis bercerita bahwasanya dia diberikan surat, kiriman surat dari Raja Sulaiman. Surat ini adalah dari Raja Sulaiman. Bahwasanya Ratu Bilqis beserta kerajaannya dia disuruh untuk masuk Islam. Dan juga Rasulullah SAW juga menulis Bismillahirrahmanirrahim pada risalah-risalah yang beliau kirim kepada raja dan semisalnya. Yang ketiga, alasan kita membaca bismillah dan saya dianjurkan karena ta'asyan bil ulama, karena mengikuti para ulama. Karena para ulama memulai kitabnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan lihat pada kitab-kitab hadis, kitab yang banyak sekali. Kita melihat di awal kitabnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini adalah sebuah adab yang baik. Makanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Jami' di Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau mengatakan yang bagi ayyubtada'a bi Bismillahirrahmanirrahim fi kulli kitab min kutubil ilm.
selayaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim bagi mereka yang menulis kitab ilmu. Jikalau menulis masalah fikih, dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari bahwasanya qad istaqarra amalul a'immah al-musannifin ala iftitah kutubil ilmi bil basmalah. Sebuah kebiasaan yang dari dulu para ulama menulis kitabnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa kandungan bismillahirrahmanirrahim sehingga begitu sangat mulia, sehingga digunakan dalam semua keadaan? Allah Azza wa Jalla menggunakannya dalam Al-Quran dan juga para nabi dalam surat-suratnya dan para ulama. Apa kandungannya? Kesimpulannya adalah ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah at-tabarruk bil basmalah. Kita mencari berkah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita minum bismillahirrahmanirrahim, bismillah, maka dengan demikian kita mencari berkahnya Allah Azza wa Jalla. Wal barakah, sebagaimana yang kami sering ulangi dan sebutkan bahwasanya al khairul katsir wa thubutu, kebaikan yang banyak dan tetap itu bismillah. Karena artinya bismillah dengan memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla yang maha kasih sayang dan rahmat. Yang kedua, isti'anah. Jadi kandungan bismillah adalah isti'anah. Apa itu isti'anah? Isti'anah adalah memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan akan kelemahan diri kita, kefakiran, kehinaan diri kita ini, bahwasanya kita hendaknya minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dengan perantara membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau melakukan sesuatu dan membaca bismillah, maka dia menunjukkan akan lemahnya ia dan akan butuhnya ia kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah awal kitab i'lam. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Nawaqidul Islam, beliau mengatakan i'lam. Apa artinya i'lam? I'lam, ketahuilah. Fi'il amr dari kata alima ya'lamu ilman. I'lam artinya ketahuilah. Anna nawaqidul Islam, sesungguhnya pembatal-pembatal Islam asyratu nawaqid, ada 10 pembatal. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, anna nawaqidul Islam asyratu nawaqid, pembatal-pembatal Islam ada 10 pembatal. Jadi yang akan kita bahas ke depannya adalah 10 pembatal. Dan saya pribadi dalam melihat kata-kata dari Syekh ini adalah panjang sekali pembahasannya. Sebelumnya kita akan jelaskan i'lam apa maksudnya, dan nawaqid apa artinya, dan Islam apa artinya. Islam mana yang dibatalkan oleh pembatal yang 10 yang akan disebutkan, dan apakah pembatal keislaman hanya 10? Ini yang akan kami sampaikan ke depannya sebelum kita memasuki 10 pembatal Islam. Kita akan mempelajari pertama kali i'lam, ketahuilah. Di sini Syekh memulai kitabnya dengan mengatakan i'lam, ketahuilah. Maka ini adalah sebuah gaya bahasa yang sangat bagus, uslub yang sangat bagus dalam memberikan nasihat dan dalam menyampaikan ilmu. Dan bahasa ini pun digunakan oleh beliau di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Bagi yang menghafal matanya maka akan tahu beliau mengulangi kata i'lam 2 kali, kalau tidak salah 3 kali. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ketahuilah bahwasanya, ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara di usul Ats-Tsalatsah. Berikutnya beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allum 3 masail wal amal bihinna. Lagi-lagi beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahui 3 perkara dan beramal dengannya. Di sini beliau mengatakan i'lam. Maka sebuah cara yang baik dalam kita menyampaikan kebaikan atau nasihat. Dan uslub ini juga Allah Azza wa Jalla gunakan dalam firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Jadi ulama menggunakan kata-kata i'lam, ketahuilah.
karena Allah Azza wa Jalla menggunakan dalam Al-Quran. Maka sesuatu yang sangat baik bagi penulis kitab, tentunya kitab bahasa Arab. Namun kalau bahasa Indonesia maka tidak begitu kelihatan faedahnya. Namun dalam bahasa Arab maka sangat luas sekali maknanya. Jadi kata i'lam ini adalah sebuah perkara yang penting yang akan disampaikan, sehingga beliau awali dengan kata i'lam. Benar bahwasanya sesuatu yang akan disampaikan oleh Syekh di sini adalah perkara yang besar, perkara yang mulia dan sangat perlu untuk dipelajari. Kenapa? Di sini disebutkan dalam syarahnya halaman 6, halaman 8. Li'annahu yata'allaq bi islami al-mar'i wa khurujihi anhu wa ma yatarattaf ala dhalik. Kenapa beliau mengawali ketahuilah? Karena saking pentingnya pembahasan yang akan disampaikan, yaitu pembatal-pembatal keislaman yang berkaitan akan masuknya seseorang kepada Islam dan juga keluarnya dia dari Islam, yaitu mengetahui pembatal-pembatal keislaman. Maka ini menunjukkan buah perhatian pengarang kitab ini Syekh Muhammad kepada kaum mukminin untuk memperhatikan masalah-masalah pembatal-pembatal keislaman, sehingga dia bangun dari kelalaiannya, dia bangun dari tidurnya, sehingga dia mempelajari, melihat pembatal-pembatal keislaman. Dan sebuah faedah ilmiah yang kita dapat ambil dari kata i'lam adalah hendaknya kita berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Makanya Syekh Muallif kitab ini dalam kitab Ushul Tsalatsa beliau mengatakan perkara pertama yang wajib diketahui setiap insan, orang kafir, orang muslim adalah ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Perkara pertama yang wajib diketahui adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenal agama Islam dengan dalilnya. Maka hendaknya kita berilmu dulu baru kita beramal dan berkata. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan atau menulis sebuah bab dalam kitabnya Sahih Bukhari dengan mengatakan bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal, pembahasan ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Maka ini adalah sebuah istinbat, cara berfikir yang baik, yang jeli, karena beliau mengambil istinbat dari firman Allah Azza wa Jalla yang kami bacakan di atas, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan minta ampunlah terhadap dosamu. Maka di sini adalah perintah untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum orang mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia harus i'lam, dia harus mengetahui, dia harus belajar terlebih dahulu apa makna kalimat syahadah la ilaha illallah, apa konsekuensinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tinggalkan semua kesyirikan, keyakinan-keyakinan jimat dan yang lainnya ditinggalkan semua. Dan apa konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah hendaknya dia bersaksi harus taat kepada Nabi Muhammad SAW dan taat dan setia membelanya, taat mengikutinya dan membenarkan apa yang dikabarkan dan melakukan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka ini faedah yang sangat bagus sekali, bahwasanya kita hendaknya berilmu dulu baru kita mengucapkan sesuatu dan beramal. Maka kita jikalau tidak berilmu maka hendaknya kita diam. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam, belajarlah, karena seseorang tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan. Dan juga Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Akankah sama antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka ilmu terlebih dahulu yang wajib kita pelajari, ketahui sebelum kita beramal, sebelum kita berucap. Dan itu adalah sebuah
sunnatullah. Kenapa kita harus ilmu dulu? Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui tadi. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam firman-Nya, yaitu surat An-Naml. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui apapun. Orang lahir, dia hanya bisa bergerak dan menangis. Anak kecil, bayi yang lahir, hanya bisa menangis. Bahkan di dalam ilmu mereka, jika bayi yang tidak menangis, usaha biar dia menangis. Pas keluarga melahirkan, usaha biar menangis anaknya. Itu karena bilangnya adalah kalau tidak menangis maka ada sesuatu yang kurang bilangnya. Jadi kita hanya bisa menangis para jamaah kaum muslimin. Tidak bisa mengetahui mana A, B, C, mana alif, ba, ta. Setelah besar baru kita bisa mempelajarinya. Makanya Allah mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menjadikan mata, telinga, hati supaya kalian bersyukur. Ya, mata digunakan untuk melihat kebaikan dan pendengaran untuk mendengar kebaikan dan hati untuk memikirkan sesuatu yang baik. Maka ketika Allah Azza wa Jalla jadikan mata ini melihat, karena di sana ada mata namun tidak melihat. Menjadikan telinga mendengar, di sana ada telinga tidak mendengar. Dan menjadikan hati kita berfikir, karena di sana ada orang gila tidak bisa berfikir dengan baik. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini pentingnya kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap. Makanya dampak daripada atau penyebab terbesar daripada pembatal keislaman adalah berawal dari al-jahil, kebodohan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya asal kerusakan di muka bumi adalah al-zulm wal jahl, kezaliman dan juga kebodohan. Sebaliknya, negara atau sebuah tempat akan aman, tentram jikalau ilmu di sana disebarkan dan juga keadilan. Maka dapat dipahami betapa pentingnya kita mempelajari pembahasan ini dan betapa kita membutuhkan untuk mendengar. Nanti kita sampaikan faedahnya bahwasanya pembatal keislaman ini adalah berkaitan dengan takfir, mengkafirkan seseorang. Dan ini pembahasan yang besar sekali karena ulama yang mempunyai pembahasan ini. Namun kita membahasnya dari segi betapa kita butuh mengenal mana saja amalan-amalan yang dapat menghancurkan Islam seseorang supaya kita menjauhi. Demikian, bukan untuk kita mengkafirkan saudara kita, ya. Orang berbuat syirik misalnya, dengan mempelajari ini kita akan praktekkan dia kafir misalnya, keluar dari Islam. Tidak, kita mempelajarinya agar untuk kita pribadi terlebih dahulu meninggalkan kesyirikan. Adapun orang yang melakukan kesyirikan harus terpenuhi dulu apakah telah didakwahi dia, apakah sampai dakwah kepadanya. Demikian. Maka pembahasan yang sangat panjang sekali, ulama yang mempunyai pembahasannya. Dan kita mempelajarinya untuk kita mengilmui dan menjauhi. Maka sebagai seorang penyair, Arabtu syarra la li syarri lakin tawaqqihi wa man la ya'riful khaira min asy-syarri yaqa'u fihi. Barang siapa aku mengetahui kejelekan bukan untuk saya lakukan, akan tapi untuk saya tinggalkan. Barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejelekan, maka dia akan jatuh dalam kejelekan tersebut. Dalam hadis Huzaifah ibnu Yaman, dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, bahwasanya Huzaifah mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW. Sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah akan kebaikan. Wa ana as'aluhu an syarri makhafata aydurikani. Akan tapi saya bertanya kepada Rasulullah akan kejelekan agar saya bisa meninggalkannya. Dan hadisnya panjang, bahwasanya pentingnya seorang mengetahui kejelekan, bertanya-tanya apa saja amalan yang dapat menghapus niat yang baik, amal ibadah kita. Maka itu adalah sebuah kebaikan yang memang pada zaman sahabat melakukan hal itu. Itu yang dapat kami sampaikan, dan kita masih muqaddimah, dan insyaallah kita akan jelaskan pada
minggu depan akan makna pembatal keislaman dan juga makna Islam. Makna Islam yang sebenarnya, dan kita masih dalam muqaddimah untuk sampai kepada pembahasannya. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada soal jawab, ringkas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya sholat kita banyak ikhwan kita yang tak tahu. Kalau sholat subuh itu makanya harus pakai sunnah, tapi itu kunut. Tapi sebagian yang tak mau kunut. Yang satunya harus kunut kita. Kalau kunut kan baca. Taib, pembahasan masalah kunut. Ya. Yang betul adalah jika kita mempelajari pada asal masalahnya, kita akan paham. Kunut di dalam pembahasan fikih, walaupun dalam mazhab Syafi'i, karena saya belajar fikih Syafi'i di Hadramaut sampai kitab Umdatus Salik, sebelum kitab Minhaj Talib ya. Mereka sendiri yang berkunut, yang mengatakan sunnahnya kunut, tidak mengatakan wajib kunut. Tidak wajib. Apa artinya? Kalau orang tidak kunut, sah salatnya. Tidak masalah. Tidak berdosa pun. Bagi yang mengatakan sunnahnya kunut. Jadi mau kunut silakan, enggak apa-apa, itu sunnah. Ya. Ya, betul. Saya menjelaskan dari awal bahwasanya dalam fikih Syafi'i sendiri itu sunnah. Berarti kalau ada orang tidak kunut, berarti tidak ada masalah dalam mazhab mereka. Terlebih lagi masalah kunut adalah masalah khilafiyah, yang saya pribadi mengambil mazhab yang mengatakan tidak perlu kunut. Tidak perlu kunut, dan saya tidak kunut. Demikian. Ada jikalau imamnya kunut, saya tidak kunut misalnya. Dan itu pendapat yang kami ambil, dan karena hadis-hadis yang berkenaan, dan itu hadis yang dhaif. Jadi saya lebih berkeyakinan bahwasanya kunut itu tidak ada kunut. Kalau ada yang mengatakan tidak kunut berarti tidak sah salatnya, maka dia tidak mengetahui bahwasanya asal hukum kunut sunnah. Kok dia mengatakan tidak sah? Kalau seorang tidak baca Fatihah baru tidak sah karena rukun. Tapi hal yang sunnah kita boleh baca, boleh tidak. Contohnya misalnya imam lupa tidak baca ayat setelah Fatihah, sah salatnya? Sah. Karena yang wajib dalam salat adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan Al-Fatihah. Seandainya imam atau makmum tidak baca doa iftitah, tidak apa-apa. Itu artinya sunnah. Salatnya sah. Kita akan menghukumi salat seseorang tidak sah kalau dia meninggalkan rukun. Nah, ini kita mempelajari lagi rukun ini. Rukun salat apa saja? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca Fatihah, ruku, bukan zikirnya, rukunya. Jadi ada orang ruku tidak baca apa-apa, Pak, sah salatnya. Karena ya, makanya itu pendapat yang salah. Ikhwahnya salah memahami masalah. Suruh belajar lagi. Ya kan? Dia harus bedakan, antum harus bedakan mana wajib, mana sunnah. Tidak ada yang mengatakan kalau kunut subuh itu wajib, tidak ada. Apalagi rukun, sunnah, dibolehkan. Berarti kalau orang tidak kunut tidak apa-apa. Jadi dia harus bedakan mana wajib, mana sunnah. Apa landasan antum mengatakan menghukumi salat seorang tidak sah karena tidak kunut? Apa dasarnya kan gitu? Demikian. Insyaallah ini yang dapat disampaikan, 1-2 soal insyaallah sebagai sebagai hiburan, sebagai komunikasi yang baik insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.